Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita bersyukur hari ini kita bersama-sama boleh ada di rumah Tuhan, dan biarlah kita boleh bersatu hati dalam satu hati yang bersyukur, hati yang bersukacita untuk bisa menyembah dan meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita rendahkan hati kita. Kita mau agungkan Yesus saja. Tuhan telah terlalu baik bagi kita. Dia memberi kepada kita terlalu banyak. Itu sebabnya ada begitu banyak alasan mengapa kita harus menyembah dan memuliakan Tuhan. Satu hal yang pasti, kita ada di sini, kita boleh naikkan syukur kita. Kita boleh naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan karena kita tahu kita mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah menghental kami di rumah-Mu. Engkau telah membawa kami untuk datang ke tempat kudus-Mu ini. Tuhan, kami serahkan hati kami, hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah waktu yang terbaik ini kami boleh dapat berjumpa dengan Tuhan, menikmati kasih dan kemurahan Tuhan dalam hadirat Tuhan, untuk beribadah dalam satu ibadat kudus Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kami bawa. Kami mau katakan kepada Engkau Tuhan, Engkau Tuhan satu-satunya Allah yang dapat kami percaya. Engkau Tuhan satu-satunya Allah yang dapat kami andalkan. Engkau Tuhan satu-satunya Bapa kami, menjadi sumber kekuatan kami. Kami datang menyembah. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Mari kita katakan lagi, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Mari kita katakan dengan iman kita. Satu-satunya
Engkau sumber kekuatan, sumber keharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Yang memberkati kita. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Dengan iman kita, Tuhan yang memberkatiku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Ya Allah yang ajaib, Dia dahsyat, Dia layak ditinggikan, Dia layak disembah. Dia Yesus Tuhan Raja di atas segala raja. Dia bertata atas pujian umatnya. Dia siap memberkati kita. Dia siap menyembuhkan sakit penyakit kita. Dia siap memulihkan kehidupan kita. Sehancur apapun kehidupan kami, seburuk apapun kami Tuhan, tapi kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan, Tuhan pulihkan kami. Hari ini Tuhan, kami menang di dalam Tuhan. Hari ini Tuhan, kami melihat kuasa mujizat-Mu yang besar itu dinyatakan bagi kami semua. Kami siap untuk bersuka cita. Kami siap meninggikan Tuhan. Kami siap menari, menyaksikan kuasa mujizat Tuhan dinyatakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah kami semua bersuka cita dalam memuji menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua orang percaya berdoa. Semua katakan amin. Haleluya. Sekali lagi saya mau katakan shalom. Selamat hari Minggu sekali lagi. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya keadaan kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Meskipun mungkin ada masalah, ada persoalan, tetapi semua itu di dalam Tuhan kita dapat mengatasinya. Amin. Kita tetap dapat bersuka cita, bersyukur, memuji Tuhan. Karena memang kita adalah umat-umat kemenangan Tuhan. Haleluya. Saudara percayalah, bila 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Yesus pasti hadir di tengah-tengah mereka. Amin. Jika saudara dan saya sama-sama bersehati, bersepakat di dalam nama Yesus Kristus, saudara minta apa saja, Tuhan pasti beri buat kita. Amin. Mari kita beriman, naikkan pujian ini. Kita menari di hadapan Tuhan. Mari lihat bagaimana Tuhan memberkati hidup kita. Bila 2 orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir.
hadir di tengah mereka. Katakan dengan imanmu. Bila dua orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti dia beri. Mari katakan bila dua orang berkumpul dalam namanya Yesus pasti hadir di tengah mereka. Amin. Bila dua orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti dia beri. Itulah janji Tuhan, bagi orang percaya yang hanya berharap kepada-Nya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Mari bersama kita menyanyi. Bila dua orang berkumpul dalam namanya Yesus pasti hadir di tengah mereka. Amin. Bila dua orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti dia. Mari katakan bila dua orang berkumpul dalam namanya, oh Yesus pasti hadir di tengah mereka. Amin Tuhan. Oh bila dua orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti dia beri. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepada-Nya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Itu janji Tuhan buat kita semua. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepada-Nya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Itulah janji Tuhan. Mari kita imani. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepada-Nya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Berkemenangan dan berkelimpahan. Berkemenangan dan berkelimpahan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, kita punya Tuhan yang ajaib. Amin. Amin. Semua yang bahkan tidak kita minta, tidak kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan, Tuhan bisa beri buat kita semua. Amin. Sungguh besar, sungguh ajaib kuasa Tuhan bagi kita. Haleluya. Hari lebih lagi kita memuji Tuhan dengan segala sorak-sorai kita. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam pujian kita. Terbayang kebesaran-Mu kan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau pegang bagiku. Haleluya. Segala jiwa dan pengharapan
Kami percaya kepadamu Tuhan. Sungguh Engkau ajaib buat kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber kemenangan kami Tuhan. Haleluya. Bukan karena melihat, tapi kami percaya kepada Tuhan dengan iman kami. Firman-Mu membuktikan bahwa Engkau adalah firman yang hidup. Engkau adalah Tuhan yang kuat. Engkau Tuhan yang penuh dengan kuasa dan mujizat. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Mari kita katakan dengan iman kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita naikkan pujian itu sekali lagi. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. aku percaya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada
Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami Tuhan. Sebabnya kami percaya dan menaruh hidup kami sepenuhnya di dalam kebenaran Firman-Mu. Ada terlalu banyak kuasa yang dapat kami terima setiap hari. Karena Firman-Mu itu hidup. Dan Firman-Mu itu memberikan kepada kami kemenangan ya Tuhan. Engkaulah penolong kami Tuhan. Engkau yang selalu memelihara kami. Engkau yang selalu menjaga kami Tuhan. Engkau yang selalu melindungi kami Tuhan. Dan kami bersyukur atas segala kekuatan kuasa Firman-Mu yang dahsyat itu Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami senang dapat memuji Tuhan. Kami senang dapat menari, melompat, memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami orang percaya untuk mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, ini waktu yang terbaik bagi kami untuk mendengarkan nasihat firman Tuhan. Kiranya berikan kami hati dan juga pikiran yang baik. Dan juga ya Tuhan, kami semua boleh bersama-sama merendahkan hati kami. Supaya kami dapat menerima firman Tuhan itu dengan baik dan benar. Kami tahu Tuhan, nasihat Tuhan yang membenarkan kami. Nasihat Tuhan yang memulihkan hidup kami. Nasihat Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Memberkati secara khusus Bapak Gembala kami yang dari Indonesia, dari Ungaran akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua. Kami tahu Tuhan, waktu dan tempat tidak dapat memisahkan kuasa Tuhan. Kami percaya firman-Mu tetap dapat dinyatakan bagi kami semua. Dan biarlah kami semua boleh menerima berkat Tuhan. Berkati internet yang kami pakai dan setiap peralatan yang kami pakai. Semuanya berjalan dengan baik, tidak ada persoalan. Sehingga kami semua dapat mendengar firman Tuhan dengan jelas. Terima kasih Tuhan. Pakai Bapak Gembala kami untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Mari setiap orang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk semua. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita kembali dapat berkumpul. Dan secara khusus kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Gembala yang akan bergabung bersama dengan kita lewat Zoom. Kita tunggu sebentar. Apakah sudah siap? Pak Yo, sudah, silakan Pak Yo, coba dites. Ya, selamat pagi menjelang siang semua. Apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, kami mendengar dengan jelas Pak, silakan dilanjut. Ya, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah bersama karena keterbatasan waktu dan juga jarak. Kita tidak bisa berjumpa in person, tetapi dalam kasih karunia Tuhan kita bisa dapat berjumpa pada pagi hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dapat menyembah Tuhan dengan hati kita yang mengasihi Tuhan. Di situasi kita yang baik ini, kita membuka hati buat Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini, pagi menjelang siang ini adalah berbicara mengenai ingat kasih-Nya atau ingat kasih Tuhan. Ya, kamera bisa sebagian kepada jemaat, sebagian kepada saya, sangat baik sekali. Ya, bagus. Ya, kita akan membaca sebuah cerita yang terkenal, sudah dikenal sejak kita sekolah minggu, yaitu peperangan antara Daud dan Goliat. Ini adalah cerita yang sangat terkenal, salah satu cerita yang paling terkenal di dalam Alkitab. Ya, kita melihat tentang tema ingat kasih-Nya ini. Saya tidak bisa share screen karena saya memakai komputer yang baru diberi oleh Ibu Han.
kemudian saya belum bisa menguasainya dengan baik, ya. Jadi itulah sebabnya saya komputer yang lama saya sudah menguasai dengan baik, tapi komputer ini belum menguasai. Saya akan membaca surat Alkitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 4 sampai ayat 11. Nanti petugas multimedia mungkin bisa membantu kadang-kadang menampilkan ayat yang saya baca, ya. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 4 sampai ayat 11. Inilah cerita firman Tuhan itu. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Ulah, kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Haleluya. Cerita ini adalah sepotong dari cerita apa yang saya sampaikan tadi mengenai Daud melawan Goliat. Persiapan bagaimana peristiwa ini adalah peristiwa yang menjadi berkat bagi banyak orang, dituliskan di dalam Alkitab. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema yang tadi saya katakan, ingat akan kasih-Nya. Apakah dalam kenangan kita ada masa yang indah mempunyai pengalaman dengan Tuhan? Saya banyak sekali berbicara mendorong orang-orang percaya untuk bukan sekedar menjadi Kristen, tetapi hidupnya mengalami Tuhan. Ada pengalaman dengan Tuhan. Ada perjumpaan dengan Tuhan. Ada komunikasi ilahi yang terjadi. Mungkin berupa visi, mungkin berupa suara Tuhan, mungkin berupa apapun juga. Kita harus mendapatkan pengalaman ini. Ya, kalau kata harus itu artinya memaksa, tetapi mungkin dengan keras saya menganjurkan supaya kita mendapatkan pengalaman ini. Sebab pengalaman ini akan berguna sepanjang hidup kita. Ya. Dan seseorang yang mengalami Tuhan, seseorang itu tidak akan terhilang dari Tuhan. Dan dalam konteks apa yang mau sampaikan siang hari ini adalah bahwa pengalaman itu akan membangkitkan percaya diri kita atau membangkitkan iman kita menjadi sebuah kesaksian kalau kita sedang menghadapi masalah yang besar dan rumit. Akhirnya keyakinan kita muncul bahwa Tuhan pasti juga akan menolong saya seperti pengalaman yang saya pernah alami. Ya. Dan ini adalah sebuah hal yang penting yang saudara bisa renungkan, ya, yang kita bisa sampaikan pada siang hari ini untuk kita bisa pikirkan bersama.
Nah, kita melihat di sini ada peristiwa yang membuat seseorang jadi berbeda dengan orang-orang seluruh bangsanya, termasuk Raja Saul, ketika orang ini punya pengalaman yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Ya, di sini cerita tentang dimulai dengan tampilnya seorang sosok yang bernama Goliat. Tingginya 3 meter. Ya, tinggi saya 170 cm. Jadi tambah 130 cm lagi. Ya, ke atas saya itu tinggi Goliat. Ya, tidak bisa masuk ke gereja Hati-Lo. Ya. Sebab roofnya gereja Hati-Lo itu 2,6 meter. Ya, jadi tidak bisa masuk di gereja Hati-Lo. Ya. Jadi ini orang yang sangat besar. Ya, sangat dahsyat. Ya. Kekuatannya di 1 Samuel 17 ayat 33, ia terlatih sejak muda sebagai tentara. Saudara, saya tidak terlatih sebagai tentara. Saya setiap pagi jalan kaki, kemudian lari-lari kecil supaya berkeringat. Saya menjadi orang yang sehat. Kalau saya periksa tekanan darah saya, terakhir saya periksa kemarin beberapa hari yang lalu 83, 121, sehat. Ya, sehat. Ya, jadi tetapi saya badannya tidak keras seperti tentara. Tentara dilatih khusus, ya, dilatih khusus. Sesuatu yang luar biasa, yang otot-ototnya terlatih begitu luar biasa, tidak bisa dilatih sehari 2 hari, tetapi bertahun-tahun. Dan Goliat ini dikatakan sejak masa mudanya ia terlatih sebagai seorang prajurit. Ya. Ia memakai pelindung kepala dari tembaga, baju sirah dari tembaga, kemudian gagang tombaknya dari tembaga, pelindung kakinya dari tembaga, lembingnya dari tembaga. Saudara, tembaga adalah logam satu-satunya yang bisa mematikan virus. Ya. Besi tidak bisa, yang lain tidak bisa, tapi tembaga bisa. Ya. Jadi mungkin orang Filistin tidak tahu teknologi ini, tapi dengan otomatis menjaga Goliat ini sangat fit dan sehat. Ya, sebab tidak mungkin dia kena virus dengan bajunya yang topinya dari tembaga, bajunya dari tembaga, kemudian semuanya dari tembaga. Ya, senjatanya dari tembaga, lembingnya dari tembaga dan lain sebagainya. Sangat-sangat terlindung dan sehat dan luar biasa. Bajunya 60 kilo. Saya timbang baju saya setengah kilo. Jadi dia memakai baju 120 orang, ya. Bajunya 120 orang, beratnya dipakai dia sendiri. Dan dia tetap bergerak dengan sehat, bergerak dengan tangkas sebagai seorang tentara. Berarti dia punya tenaga yang besar sekali, dahsyat sekali. Pisaunya 10 kilo, mata tombaknya 10 kilo. Saudara timbang pisau saudara, tidak ada 1/4 kilo, ya. Tetapi ini pisaunya 10 kilo. Dan tidak ada orang yang terkena tombak Goliat bisa hidup. Ya. Karena pisaunya 10 kilo, dia dan tajam. Dan kita melihat di sini, sehingga seluruh Israel tidak ada seorang pun yang sanggup menandingi dia. Tidak satu pun tentara Israel, Saul juga, tidak dapat sebanding dengan kekuatan dan kemampuan Goliat. Itulah sebabnya di dalam 1 Samuel 17 ayat 11 tadi yang dikatakan, firman Tuhan mengatakan, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka. Hatinya menjadi cemas, khawatir, dan sangat ketakutan. Dan ini adalah sesuatu yang normal, ya, normal. Kita melihat ketika kita menghadapi persoalan kita yang besar seperti Goliat yang dahsyat, ya, sulit, bahaya, biasanya tidak memberikan opsi kepada kita. Kesulitan besar itu akan merangsek kita. Persoalan besar itu akan merangsek kita. Tidak akan diberikan peluang untuk adanya pilihan. Tidak ada peluang untuk jalan keluar.
tidak ada harapan untuk diselesaikan. Itu adalah kesulitan yang terbesar, kesulitan yang besar, bahaya, dan lain sebagainya yang kalau kita menghadapinya. Kesulitan yang paling besar selalu biasanya kita memikirkannya, kemudian kita berkata tidak ada jalan keluar. Dan biasanya menjadi cemas dan takut. Itu yang dinasihatkan oleh Tuhan jangan dilakukan. Ya. Yesus melakukan jangan khawatir dan juga jangan takut. Ya. Tetapi itulah yang dihadapi dan tidak ada seorang pun yang tidak menghadapi Goliat dalam kehidupan. Dalam 1 Samuel 17 ayat 24, ketika semua orang Israel melihat orang itu atau Goliat itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Kebanyakan orang melakukan tindakan yang biasa ini. Takut, terintimidasi, dan lari dari kenyataan yang harus diselesaikan. Dan orang memaklumi perbuatan ini. Karena apa? Karena memang kenyataannya sulit untuk dihadapi. Tidak ada jalan keluar, tidak bisa dipikirkan. Masalah ini tidak bisa dilawan, masalah ini tidak bisa diatasi. Dan ketika kita tidak sanggup mengatasinya, orang berkata maklum, memang masalahnya sulit. Memang masalahnya besar. Kita maklum, kita manusia, kita tidak berdaya. Karena masalahnya memang tidak ada jalan keluar. Dan semua orang kebanyakan berpikir seperti itu. Ya. Tapi dalam situasi seperti ini, tidak semuanya. Ada seorang yang berpikir tidak seperti kebanyakan orang. Ya. Ada seorang yang berpikir khusus, yang berpikir spesial. Tidak seperti kebanyakan orang berpikir. Ia tidak takut berpikir yang lain. Ia tidak takut berpikir sesuatu nanti kok tidak sama dengan yang lain takut kok tidak takut. Tidak seperti itu. Yaitu seorang yang bernama Daud. Ya kita tahu ini. Daud ini berpikir tidak sama dengan Saul, tidak sama dengan tentara Israel, tidak sama dengan seluruh orang Israel. Dia khusus, dia spesial. Di dalam 1 Samuel pasal yang 17 ayat 32, ya ayat 32, firman Tuhan berkata demikian. Berkatalah Daud kepada Saul ketika menghadapi situasi ini. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati. Ya. Daud berkata, jangan tawar hati. Tetap semangat, kata Daud. Jangan tawar hati. Karena Goliat itu, karena dia, kata Daud, hambamu ini, kata Daud kepada Saul, akan pergi melawan orang itu. Wah, semua orang sudah ketakutan, semua cemas, semua hatinya kecil. Tetapi Daud ini berkata, jangan tawar hati. Aku yang mau pergi lawan dia. Ya. Ini orang yang berpikir lain. Karena apa? Karena hatinya tidak cemas. Hatinya tidak takut. Hatinya tidak tawar. Ini yang membuat dia berbeda. Banyak orang yang ketika ada persoalan, bahkan sebenarnya tidak besar sebetulnya, dibikin besar. Ya. Cemas dulu, khawatir dulu, bahaya-bahaya yang luar biasa dulu yang menjadi bayangan-bayangannya. Dan orang-orang seperti ini tidak bisa dipakai Tuhan. Ya. Tetapi saya rindu saudara, dalam menghadapi situasi apapun, sesulit apapun, pertama kali jaga hati, jangan tawar hati dulu. Ya, jangan tawar hati. Berani dulu. Percaya bahwa ada Tuhan. Ada sesuatu yang dapat kita andalkan di luar kemampuan dan pikiran kita. Ya. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu lebih besar dari pikiran kita. Lebih besar dari kemampuan kita. Dan ketika kita mengingat kepada Dia, kita tidak akan tawar hati. Kita lihat mengapa dia tidak tawar hati nanti. Yang kedua, Daud adalah seorang yang hidup dengan kuasa nama Tuhan. Ya. Pedang, tombak, lembing yang besar, Goliat yang dahsyat dihadapi dengan nama Tuhan. Ya. Ini kelihatannya tidak masuk akal. Kok kita pakai nama Tuhan? Ya.
perang kok pakai nama Tuhan? Ya. Tapi itu kenyataan yang dihadapi. Kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 45, Daud berkata begini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, pada Goliat yang dihadapinya, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Itu memang senjata-senjata perang. Ya. Normal seseorang berperang memakai pedang, tombak, lembing, perisai, baju sirah, ketopong dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa tetapi Daud mengatakan, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Ya. Daud tidak pakai tombak, tidak pakai lembing, tidak pakai perisai, tidak pakai pedang. Dia berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Engkau mengandalkan tombak, tapi aku mengandalkan nama Tuhan. Nah, ini perlu kita bangkitkan dalam pikiran dan hati kita. Apa saja yang kita hadapi, panggil nama Tuhan dulu. Ya. Kemiskinan kita, kebodohan kita, sakit penyakit kita, persoalan dalam pekerjaan, persoalan dalam rumah tangga, persoalan sesama teman, rekan sekerja, kesulitan, bahaya, kita sedang menghadapi bahaya, panggil nama Tuhan. Apakah saudara yakin nama Tuhan lebih besar daripada bahaya yang kita hadapi? Ya, ini pertanyaan buat kita, renungkan. Apakah saudara yakin nama Tuhan lebih besar dari sakit penyakit yang kita derita? Apakah kita yakin nama Tuhan lebih besar dari persoalan hidup kita? Ini kita renungkan kembali. Daud terbiasa ya, hidup dengan nama Tuhan ini. Ya, dengan nama Tuhan ini. Itulah sebabnya ia berbeda ya, dengan kebanyakan orang pada umumnya. Tidak sama ya, dengan kebanyakan orang pada umumnya. Dia berpikir berbeda. Dia ada modal, dia yakin ya, bahwa nama Tuhan itu sanggup memberikan kemenangan. Ya. Paulus mengatakan nama Tuhan dibawa karena nama Tuhan itu bertekuk lutut segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi, segala yang ada di bawah bumi, karena nama Tuhan. Ya. Jadi nama Tuhan itu berkuasa di bumi dan di surga. Seperti apa yang Yesus katakan di Matius 28 ayat 18. Ya. Kepadaku telah diberi kuasa ya, di bumi dan di surga, kata Tuhan. Dan kadang orang Kristen mengatakan, Tuhan yang aku hadapi kemiskinan Tuhan. Yang aku hadapi kurang modal Tuhan. Yang aku perlukan uang bukan nama Tuhan. Ya, kadang kita berpikirnya begitu. Ya. Yang aku hadapi sakit penyakit Tuhan. Yang aku perlukan operasi bukan nama Tuhan. Ya. Yang aku perlukan obat bukan nama Tuhan. Yang aku perlukan dan lain sebagainya. Itu pikiran kita berpikir secara linear. Dan kita berpikir kita lebih bijaksana daripada Tuhan. Tapi saya ingin mendorong kita semua untuk kita serius ya, memanggil nama Tuhan. 2 Tawarikh 7 ayat 14 sangat bagus sekali. Jika umatku merendahkan diri, berdoa, memanggil namaku, berseru, aku akan mendengar dari surga. Aku akan datang, aku akan memulihkan negeri mereka. Ya. Jangankan persoalan satu orang, persoalan seluruh negara pun Tuhan akan pulihkan. Jika umat Tuhan berseru, memanggil nama Tuhan. Itu yang diyakini ada pada diri Daud. Yang tidak dimiliki oleh Saul, tidak dimiliki oleh tentara Israel, sehingga mengalami cemas dan ketakutan. Janganlah hidup kita orang percaya diintimidasi dengan cemas dan ketakutan. Tetapi kita mengandalkan nama Tuhan. Dan Daud berkata, kamu mendatangi kami dengan tombak, pedang, lembing. Aku datang dengan nama Tuhan. Dan nanti akan dibuktikan nama Tuhan itu yang mengalahkan Goliat. Ya. Bukan karena pedang, bukan karena lembing, bukan karena perisai, bukan karena baju sirah yang hebat.
Bukan. Ya. Orang Israel melihat Goliat yang luar biasa, yang dahsyat, yang ganas, yang mengatakan suruhlah Israel 1 lawan 1. No way bagi Israel untuk bisa melayani apa yang diminta oleh Goliat. Buktikan bahwa Allahmu dahsyat dan hebat. Tapi ketika orang Israel melihat perisai dari Goliat, baju sirah, baju perang Goliat, kemudian tombak Goliat yang besar sekali, ya. Mata tombaknya yang beratnya 10 kilo. Tombak orang Israel nusuk Goliat hanya seperti jarum, ya. Tidak terasa, ya. Dan orang Israel cemas, ya. Takut. Dan itulah persoalan-persoalan yang besar seperti Goliat yang kita hadapi. Dan kita sering itu mengintimidasi kita. Ya. Yang ketiga, kecuali jangan tawar hati dan percaya dengan nama Tuhan, pengalaman masa lalu yang berharga. Ya, saya ingin sampaikan, ini penting seperti apa yang saya sampaikan pada awal tadi. Kalau engkau punya pengalaman dengan Tuhan, ketika engkau menghadapi kesulitan yang sangat besar, engkau akan yakin, dulu aku punya pengalaman, Tuhan menolong aku. Tuhan yang sama juga akan menolong aku hari ini. Ya. Dan ini dimiliki oleh Daud. Ya. Kalau kita baca 1 Samuel 17 ayat 3, 4, dan 35, ya. 1 Samuel 17 ayat 3 dan 4 dan 35. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan menghajarnya. Aku akan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri, singa itu berdiri menyerang aku, atau beruang itu berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Kalau singa itu lari, aku biarkan. Tapi kalau singa itu melawan, aku bunuh. Ya. Kata Daud. Ini pengalaman yang dia alami di masa lalunya sebelum menghadapi Goliat. Sehingga Daud yakin, saya mengalahkan beruang, saya mengalahkan singa karena kekuatan yang datang dari Tuhan, dan saya juga akan mengalahkan Goliat dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Saya menghadapi kesulitan di masa lalu dan Tuhan mendatangkan mukjizat, dan masa sekarang pun yang ku hadapi, aku akan menerima mukjizat Tuhan. Ada keyakinan itu. Ya. Karena sudah punya pengalaman, dan pengalaman itu menolong kita. Saya katakan saya lagi, pengalaman itu penting buat kita. Itulah sebabnya kita harus mencari pengalaman dengan Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan. Ya. Sehingga ketika kita menghadapi sesuatu yang besar, kita tidak gamang, kita tidak goyah, kita yakin. Ya. Apa yang aku pernah alami itu akan terjadi lagi, sebab Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama, kasihnya tetap sama. Kalau dia dulu mengasihi kita, sekarang tetap mengasihi kita. Dia tidak pernah jadi jahat, tidak pernah. Dia tetap mengasihi kita. Dan ini adalah pengalaman yang penting. Daud mengatakan, aku berani melawan Goliat. Mengapa? Karena aku punya pengalaman. Ya. Daud juga mengingat pengalaman nenek moyangnya. Ya. Di dalam kitab Bilangan, pasal yang ke-13, ada seorang yang bernama Kaleb bin Yefune. Ya. Kaleb bin Yefune ini memang bukan nenek moyang Daud secara langsung, tetapi dia dari suku Yehuda, sama satu suku dengan Daud. Ya. Dari suku Yehuda. Dia hidup pada zaman Musa. Kakeknya Daud yang sejaman dengan Kaleb adalah bernama Salmon. Jauh lebih muda dari Kaleb bin Yefune. Ya. Salmon ini mungkin umurnya sekitar 30-an,
25, tapi Kaleb bin Yefune waktu itu umurnya sudah 85 tahun. Tetapi hidup satu zaman. Dan itu mengalami pengalaman yang sama. Apa itu pengalaman yang sama? Adalah pada waktu itu Kaleb, kakek nenek moyang Daud dari suku Yehuda, telah mengalahkan banyak Goliat. Ya. Tidak hanya satu Goliat, tetapi banyak Goliat. Ya, kalau saudara membaca di dalam Bilangan 13 ayat yang ke-33, ya. Bilangan 13 ayat 33, di sana ada firman Tuhan yang menyaksikan seperti ini. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Pada waktu itu yang dihadapi nenek moyang Daud adalah orang-orang raksasa. Bukan satu orang raksasa, tetapi orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami dibandingkan orang-orang itu seperti belalang. Ya. Tidak sebanding. Penduduk Kanaan itu dahsyat. Ya. Mereka tidak satu raksasanya, tetapi banyak raksasanya. Kami seperti belalang. Mereka dahsyat, mereka kuat. Belalang tidak bisa membunuh manusia. Ya. Saudara tidak akan melawan satu belalang kemudian saudara kalah. Tidak mungkin. Ya. Kami seperti belalang. Dan kita melihat di situ orang raksasa pada zaman Kaleb itu banyak. Tetapi kalau kita melihat ayat yang ke-30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Ya, Bilangan 13 ayat 30. Di hadapan Musa katanya, tidak, kita akan maju, kata Kaleb. Ya. Walaupun seperti belalang berkata, kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkanmu. Apakah Kaleb bisa mengalahkan Goliat yang banyak itu? Bisa. Dan sejarah membuktikan mereka kalah. Ya. Daud ketika melihat pengalaman ini, nenek moyangnya, Daud mungkin berpikir, dulu kakek nenekku mengalahkan banyak Goliat. Saya hanya menghadapi satu Goliat. Aku pasti menang. Pengalaman masa lalu menolong kita. Kalau kita tidak punya pengalaman ini, tidak punya background ini, tidak ada yang dapat menguatkan kita. Dan kasih Tuhan yang dilimpahkan atas Kaleb dan nenek moyang Daud dilimpahkan juga atas Daud. Karena percayanya, karena hati yang tidak tawar. Ya. Yang tidak tahu. Dan ini penting buat kita untuk kita renungkan. Hari-hari ini saya menghadapi Goliat yang sangat besar. Ya. Karena ini adalah tanggal 26 Februari. Tinggal 2 hari lagi selesai tanggal 22 Maret. Ikut saya menjadi ketua dari acara yang sangat besar, ya, yaitu ulang tahun 100 tahun gereja pembaptisan pertama Pantekosta di Indonesia, ya, di kota Cepu, Jawa Tengah. Jadi kita Jawa Tengah mengadakan acara ini. Akan berkumpul 20.000 orang di stadion, ya. Kemudian pembicara dari Korea, Bapak Lee Yong Hun, penggantinya Pendeta Jeyonggi akan datang. Dan kita sudah kontak kemudian akan melayani, ya, pekerjaan Tuhan ini. Biaya yang kita perlukan adalah 1,2 M untuk acara ini, ya, karena banyak orang. Ya. Sekarang saya mendapatkan modal dari organisasi. Ini tak kasih modal 300 juta, ya, lumayan. Kemudian kita cari dana. Hari ini dana yang masuk belum ada 150 juta. Jadi dana kita masih 400-an juta. Ya. Ini acaranya tinggal beberapa hari lagi nih. Ya. Ini saya menghadapi Goliat, ya, yang luar biasa besarnya. Belum persiapan acara yang lain. Ya. Dan parkir yang perlu,
harus menampung 3.000 mobil, bagaimana caranya, sementara stadion itu hanya memiliki 500 parking lot, ya. Padahal stadionnya dikelilingi dengan pemukiman. Ada banyak yang kita perlu pecahkan dalam situasi ini. Dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Ya. Tapi saya ingat dulu, ya, tahun 2018 ada acara yang hampir gagal karena tidak disiapkan dengan serius. Diharapkan ada 3.000 orang yang berkumpul untuk acara karena Bapak Jokowi akan datang. Tapi 1 minggu sebelum acara belum 1 orang pun yang bergerak. Panitia pada bubar jalan. Kemudian organisasi menunjuk saya sebagai ketua panitia. Pak Yu tolong ditangani. Dalam waktu 1 minggu, ya, harus mengumpulkan 3.000 orang di pendopo Kota Madya Solo. Ya, saya ingat. Tuhan menolong. Yang hadir 4.200 orang. Ya. Tuhan menolong. Ya, lebih 1.200. Kemudian pada tahun 2020, ya, kami diberi tugas untuk mengadakan acara penyambutan obor 100 tahun Pantai Kosta datang di Pulau Bali. Ya. Kemudian ada gedung yang sudah dipilih, gedungnya itu jelek, ya. Tidak ada AC-nya dan lain sebagainya, tapi kapasitasnya besar, 800 orang. 1 bulan sudah diumumkan, kemudian kurang 1 bulan hamba Tuhan yang mendaftar berapa kami akan perlu kapasitas gedung itu 800 orang. Kurang 1 bulan yang mendaftar 35 orang. Jadi kurang 765 orang. Ya. Kemudian berkata, tolong Pak Yu tangan. Ya. Kemudian Tuhan menolong. Karena pada waktu itu Ganjar akan datang menyambut obor itu. Jadi kita harus mengumpulkan. Tuhan menolong. Yang datang 1.200 orang. Jadi kapasitasnya penuh lebih daripada yang diharapkan. Sekarang orang berkata pada saya, 20.000 orang bagaimana caranya datang? Siapa yang mau datang? Bagaimana biayanya? Dan lain sebagainya. Tapi saya yakin, ya yakin. Tuhan yang dulu menolong saya, Tuhan yang sama, ya, akan menolong kita. Kenapa? Karena kita punya pengalaman, ya. Pengalaman menolong kita. Untuk kita apa? Untuk kita yakin bahwa Tuhan itu pasti tidak akan berubah menjadi jahat. Dan kebaikannya itu akan tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya. Itulah sebabnya ketika kita menghadapi situasi sesulit apapun, firman Tuhan katakan, jangan tawar hati. Kamu punya nama Tuhan yang ajaib. Dan ingat akan kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Dan pasti Tuhan akan menolong kita. Haleluya. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, mari kita berdoa. Ya. Saya sebetulnya punya lagu sendiri, tapi saya khawatir tim musiknya dari Hatelok nanti tidak bisa. Jadi nyanyi lagu yang tadi sudah dinyanyikan saja. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Ya, Tuhan setia dulu dan sekarang Tuhan tetap setia. Haleluya. Mari kita menyanyikan pujian ini, kemudian kita berdoa. Ya, nanti Pendeta Bonar akan memimpin doa setelah pujian. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Kalau saya sih biasanya nadanya G atau golf, nggak tahu di sana nadanya berapa apa. Yang tadi dinyanyikan sudah latihan saja.
Terima kasih. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik.
bersyukur untuk kekuatan firman Tuhan hari ini yang kami terima. Kami tahu Tuhan, dengan firman-Mu maka hidup kami akan menjadi lebih baik lagi. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan dalam kehidupan kami yang harus kami lewati. Tapi kami hari ini melalui firman Tuhan diingatkan supaya kami tidak tawar hati seperti orang-orang dunia yang ketakutan menghadapi segala pergumulan kehidupannya. Tetapi biarlah kami dapat seperti Daud. Meskipun ada banyak masalah, ada banyak persoalan yang harus kami hadapi, tapi kami tetap dapat kuat. Kami tetap dapat percaya kepada Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang berkuasa. Dalam nama Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Sehingga setiap masalah-masalah yang harus kami hadapi itu Tuhan, di dalam nama Tuhan semuanya dapat kami lalui. Sakit penyakit kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami disembuhkan. Masalah persoalan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami diberi kekuatan, kami dipulihkan. Kami percaya kuasa nama-Mu ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk setiap pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan yang kami lalui Tuhan. Biarlah itu semua dapat selalu kami ingat, supaya menolong kami, supaya kami dapat lebih percaya lagi kepada Tuhan kami, percaya lagi kepada kuasa-Mu yang ajaib itu Tuhan. Kami bersyukur pengalaman-pengalaman masa lalu kami, pertolongan Tuhan yang sudah kami terima itu, biarlah terus itu kami dalam kasih Tuhan kami renungkan, supaya kami lebih berkekuatan lagi di dalam Tuhan, lebih beriman lagi untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depannya. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Amin. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua. Tuhan memberkati Bapak Gembala kami, menolong Bapak Gembala kami, khususnya Tuhan untuk menghadapi nanti tanggal 22 ini Tuhan, acara yang besar. Kami percaya seperti yang tadi hamba-Mu saksikan ya Tuhan. Tuhan yang menjadi penolong, menjadi kekuatan Bapak Gembala kami ya Tuhan, bersama seluruh tim yang terlibat untuk mempersiapkan acara ini Tuhan. Segala hal-hal yang diperlukan Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau saja yang berkarya ya Tuhan. Semua ditolong Tuhan, semua Tuhan siapkan. Sebagaimana Tuhan telah menolong waktu-waktu yang lalu, kami percaya waktu ini juga Tuhan menolong. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala untuk firman Tuhan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Pujilah Engkau Tuhan kami yang dahsyat, karena pertolongan-Mu, kekuatan dari Tuhan memampukan kami untuk beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu. Dan juga Tuhan saat ini kami datang kepada Tuhan dengan tidak tangan kosong. Sebagai bagian dari bagian kami beribadah kepada Tuhan, kami mempersiapkan persembahan yang kami bawa kepada Tuhan. Ada persembahan syukur, ada persembahan persepuluhan, ada persembahan misi yang kami bawa kepada Tuhan. Tuhan memberkati, menguduskan, menyucikan persembahan kami ya Tuhan. Kami bawa dengan hati yang rela, hati yang sukacita, karena kami tahu Tuhan telah lebih dulu memberkati kami, memberikan yang lebih banyak daripada apa yang kami beri. Terima kasih Tuhan, kami siap membawa persembahan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita menaikkan pujian. Hari ini ada sesuatu yang khusus. Saya mengundang Mas Agus. Ya, Mas
Mas Agus akan lakukan bass ya setelah beberapa waktu sudah berlatih dengan adik Samuel ya, dan sekarang akan melayani Tuhan dengan lagu yang kasih yang begitu besar. Lalu kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, akan semakin ditingkatkan, puji Tuhan. Saudara, mari terus kita menuju dalam doa kita untuk baik pelayanan Bapak dan Ibu Gembala kita yang ada di Indonesia. Ya, karena kemarin hari Jumat ya, Tuhan sudah kembali ke Indonesia ya. Karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan dan minggu depan sudah akan kembali lagi bergabung di tempat ini. Mari terus kita doakan ya, dan hari ini Ibu Gembala juga melayani di gereja GPD Ungaran ya, dan kita doakan terus Bapak dan Ibu Gembala kita, Tuhan berikan hikmat, berikan kesehatan, berikan kekuatan, dan Tuhan pakai lebih lagi di dalam melayani Tuhan. Tadi seperti yang Bapak Gembala saksikan, mari terus kita dukung dalam doa kita, khususnya untuk acara besar untuk acara yaitu 100 tahun ya masuk Partai Kosta di Indonesia. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati acara ini dan juga pembicara dari Korea, supaya Tuhan tolong dan semuanya acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Haleluya. Terus kita doakan juga kerinduan kita supaya kita dapat memiliki gedung gereja sendiri. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seperti firman Tuhan hari ini kita dengar. Kita percaya jika kita terus beriman kepada Tuhan, maka kita akan menikmati dan akan melihat janji Tuhan dinyatakan bagi kita semua. Mari juga terus kita berdoa saudara untuk penambahan jiwa-jiwa baru di gereja kita. Ya, sudah hampir beberapa bulan
belum ada jiwa-jiwa baru, kita berdoa dan mari kita semua bergerak. Saudara juga adalah saksi-saksinya Tuhan, dimanapun saudara berada, silakan saudara bersaksi ya untuk Tuhan dan juga bersaksi tentang gereja kita. Bawa mereka ke sini ya, mari supaya semakin banyak orang bisa datang bersama-sama dengan kita beribadah di tempat ini. Haleluya. Berdoa tadi Bapak Ma ya hari ini tidak bisa datang karena baru kemarin dia operasi gigi katanya. Dan tadi kemarin malam dia kirim foto bengkak sekali memang itu apanya pipinya karena habis pasang gigi itu. Kita doakan supaya Tuhan berikan kesembuhan, pemulihan untuk Bapak Ma. Ada saudara kita lagi yang nggak datang juga hari ini, ada siapa, Mas Agus ya, Mas Agus Karsono, Pak Agus. Terus ada saudari J yang mengantar saudara Presiden ya ke bandara. Terus ada Mas Ian juga nggak datang ya? Ya kan? Oke. Ya mari kita doakan jemaat kita. Dan Mas Sandi juga, Pak Sandi juga sedang berangkat ke Indonesia. Selasa kembali lagi ke Korea. Ya ini pengumuman yang kita dengarkan. Apakah doa berkat Pak Yohanes bisa? Pak Yo, apakah siap doa berkat di sana? Dari sana? Ya, boleh, silakan. Baik, ya. Mari kita naikkan pujian kita Ebenezer sampai di sini Tuhan sudah berkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan menutup ibadah kita. Sampai di sini Tuhan sudah Kami bersyukur kepada Engkau pada siang hari ini. Kami percaya bahwa pujian dan penyembahan kami menyenangkan Tuhan, dan bahwa firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Yang kami imani, kami percayai, dan kami hidupi sampai terjadi mukjizat Allah. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat ya Tuhan Yesus anak-anak-Mu ya Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan pada ya Tuhan Yesus siang hari ini. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan kasih karunia Tuhan. Kami teringat juga saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan menjamah ya Tuhan Brother Mark Surdik Tuhan. Biarlah kuasa kesembuhan dari tangan Tuhan dinyatakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa yang memulihkan, menyembuhkan Saudara Mark ya Tuhan, karena bilur-Mu yang dari salib berkuasa menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami berdoa juga ya Tuhan buat ya Tuhan, oh ya Tuhan, kerinduan kami untuk terus ya Tuhan Engkau membangunkan kami, hidup kami ya Tuhan di dalam Tuhan, dan umat-umat-Mu ya Tuhan yang tidak dapat hadir pada saat ini, biar Engkau menolong, oh ya Tuhan, memimpin, sehingga pada minggu yang akan datang boleh berkumpul bersama kami, menyembah Tuhan, merendahkan diri, menikmati hadirat Tuhan dan kemurahan Tuhan. Memberkati juga ya Tuhan Yesus, oh ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini
datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau membuka tingkap-tingkap langit, Engkau mencurahkan berkat-Mu. Kasih setia dan kemurahan Tuhan yang dilimpahkan atas setiap kami semua. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kami semua. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat perlindungan dari tempat yang maha tinggi. Berkat kasih sayang yang melimpah di dalam juru selamat kami Yesus Kristus. Berkat penyertaan dan pengurapan heran di dalam Roh Kudus. Segala berkat yang Tuhan janjikan dalam keselamatan kami menyertai kami mulai siang ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat-Nya sebab Yesus mengasihi engkau. Terima kasih buat ya Tuhan Yesus, kasih setiamu dan pemeliharaanmu bagi umat-umatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semua. Hari Minggu, Pak Yo. Terberkati.